sudah menghasilkan peralatan yang berguna untuk kehidupan kita. Dan bisa jadi peralatan yang sekarang belum ada, ya nanti di kemudian hari itu ada. Berarti sekarang kita sebagai generasi penerus, sebagai pelajar, kita sebagai ilmuwan juga harus mengadakan riset-riset ilmiah yang bisa berguna untuk kehidupan kita dan juga generasi di masa mendatang. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang kemahnetan dengan metode riset ilmiah atau penelitian, dan juga kita akan memanfaatkan barang-barang daur ulang sampah agar kita menjadi anak yang berkarakter peduli lingkungan. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah memiliki masalah? Nah ya. Lalu ketika kalian mempunyai masalah itu, apa yang kalian lakukan? Mencari solusi. Mencari solusi untuk menyelesaikannya. Ya. Lalu mencari solusi yang seperti apa? Bagaimana cara kalian mencari solusi tersebut? Misalnya dengan apa? Apakah kalian membaca? Ya. Apakah kalian membaca? Ya. Apakah kalian browsing? Ya. Apakah kalian bertanya pada orang yang lebih tahu? Ya. Lalu apa lagi? Apakah kalian juga berpikir? Ya. Lalu dari upaya-upaya penyelesaian masalah tadi, sudahkah berhasil untuk menyelesaikan masalah kita tadi? Berhasil. Jadi intinya kalau ada masalah, kita harus melakukan sebuah upaya, ya entah itu namanya riset, penelitian, ya kajian teori, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah pemecahan masalah yang terkait. Seperti yang telah dilakukan oleh ilmuwan pada gambar tersebut. Anak-anak, silakan dicermati gambar itu. Nanti gambar itu akan ada teksnya, tapi teksnya sembunyikan dulu. Kita sekarang akan memprediksi kira-kira gambar itu mengilustrasikan apa, menggambarkan apa, dan teks yang akan kita baca tadi, akan kita baca nanti itu isinya apa. Silakan dicermati sambil diperhatikan berbagai pengatur grafisnya, memprediksi. Tolong berarti satu-satu. Silakan. Ya, anak-anak, nanti kita isi sama-sama. Kita isi bersama-sama. Ada kolom sebelum membaca, ada kolom pernyataan, ada kolom setelah membaca. Kita sekarang posisinya sebelum membaca ya. Membaca. Jadi dari gambar itu saya breakdown di pernyataan dalamnya. Tugas kalian adalah menuliskan huruf B alias betul apabila menurut kalian pernyataan ini betul, dan menuliskan huruf S ya pada kolom ini. Di sini saja kalau menurut kalian pernyataan ini salah. Ya, ini kita kosong dulu karena kita nanti akan mengisi tabel ini ketika sudah selesai membaca teksnya. Baik, kita mulai yang pertama. Gambar di atas menggambarkan penemuan lampu pijar. Menurut kalian betul atau apa salah? Silahkan ditulis di lembarnya masing-masing. Tuliskan B kalau betul, tuliskan S apabila salah. Yang kedua, penemu lampu pijar adalah seorang mahasiswa. Silahkan tuliskan betul atau salah. Menurut kalian, ini kita memprediksi, mengira-ngira dari gambar tersebut. Yang ketiga, penemu lampu pijar melakukan riset satu kali langsung berhasil. Hanya satu kali saja tanpa diulang-ulang langsung berhasil menemukan lampu pijar. Menurut kalian itu betul atau salah? Mungkin atau tidak? Yang keempat, bahan pijar yang berhasil menyala terbuat dari filamen karbon. Menurut kalian itu betul atau salah? Yang terakhir, sebelum lampu pijar ditemukan, penerangan menggunakan lampu tradisional dengan minyak atau gas. Menurut kalian itu betul atau tidak? Sudah semua? Oke. Sekarang kita akan membaca isi dari teks yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Ya, silakan dibaca satu. Membaca nanti 5-10 menit ya. Kita satu-satu. Silakan dibaca dulu.
tidak bersekolah ya atau tidak sempat mengenyam pendidikan formal kecuali hanya 3 bulan saja. Bahkan gurunya mengatakan bahwa dia adalah murid yang bodoh yang dikeluarkan dari sekolah lalu ibunya mengajarinya sendiri. Namun kenyataannya seorang Thomas Alva Edison mampu membuat pembangkit listrik. Ya. Berikutnya penemu lampu hijau melakukan riset 1 kali langsung berhasil. Betul apa salah? Yang betul berapa kali? 9.955 kali. Itu gagal atau berhasil yang 9.000 kali itu? Apakah seorang ilmuwan atau seorang Thomas Edison mau dikatakan bahwa dia itu gagal? Tidak. Ya, tetapi dia lebih suka dikatakan sebagai apa? Menemukan sistem yang gagal bekerja, sistem yang tidak bisa bekerja. Tetapi dia berhasil menemukan sistem yang tidak bekerja. Ya. Untuk bisa menemukan cara yang bisa bekerja, dia hanya perlu mencobanya. Itulah kehebatan motivasi seorang ilmuwan yang perlu kita contoh. Berikutnya, bahkan hijau yang berhasil menyala terbuat dari filament karbon. Betul atau salah? Betul. Oke. Yang terakhir, sebelum lampu hijau ditemukan, penerangan menggunakan lampu tradisional dengan minyak atau gas. Betul atau salah? Betul. Coba dari prediksi kalian, 5 prediksi itu, siapa yang berhasil memprediksi dan mengkonfirmasi 5 sesuai dengan prediksimu semua? 5 poin sesuai dengan prediksimu semua. Berikutnya, siapa yang prediksinya 4 poin benar? Angkat tangan. Oke, bagus. Siapa yang prediksinya 3 poin benar? Oke, bagus. 2 poin benar? Tidak ada. 1 poin benar? Tidak ada. Hebat. Pertama kita semua. Setelah kita mempelajari tentang sistem kerja seorang ilmuwan, khususnya Thomas Alva Edison sebagai penemu lampu hijau, maka kita sudah paling tidak ada gambaran, mempunyai gambaran bagaimana sistem kerja riset atau ilmuwan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kita bawa pengetahuan awal kita pada ranah dari KD kita, yaitu KD kemahiran. Kita nanti akan melihat sebuah film, ya, film tentang induksi elektromagnetik, ya, tentang seorang anak yang berhasil menghindarkan kampungnya dari bencana kelaparan karena idenya yang sangat luar biasa untuk memompa air dengan sistem induksi elektromagnetik. Ya, kita akan melihatnya. Namun demikian, kita akan mengisi dulu dari tabel pemakrografis di depan. Nanti saya akan bagi satu-satu. Yang ada tergambar di situ ada 3 tabel, yaitu apa yang sudah kamu ketahui, ya, tentang langkah-langkah riset ilmiah yang tadi sudah kamu pelajari yaitu Thomas Alva Edison. Ya. Berikutnya yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui,
bisa browsing, bisa mencari buku, artikel, jurnal, atau apapun yang berkaitan dengan materi yang sedang kalian riset. Yuk pasang. Diskusi kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya Diana. Saya Calvin. Saya Bagas. Oke teman-teman, pada masa sekarang ini pemerintah sedang menerapkan PPKM untuk menekan kasus lonjakan COVID-19 dengan membatasi aktivitas di malam hari seperti mematikan lampu jalanan. Hal ini tentu membuat sebagian masyarakat yang memiliki keperluan di malam hari akan merasa terhambat dan juga terkendala. Ketika sensor mendeteksi adanya pergerakan, maka lampu akan menyala. Lagi gerakin lagi. Menonton film dan meriset data, ternyata di Indonesia masih ada kekurangan pemerataan listrik di daerah pelosok. Kami dari kelompok 2 menyimpulkan untuk membuat PLTA mini atau mikro hidro dengan memanfaatkan barang bekas. Ya, jadi ini adalah hasil riset kami. Kami membuat hasil riset ini sebagian besar dari barang-barang bekas. Di antaranya yaitu ada toples bekas, ada pulpen bekas, dan komponen utamanya adalah dinamo yang sebagai sumber energi. Untuk cara kerjanya, mikrohidro menggunakan hukum Faraday. Dan cara kerjanya kita menggunakan atau membutuhkan 3 selang dengan ukuran yang berbeda. Gabung selang mulai dari ukuran yang terbesar sampai dengan ukuran yang terkecil yang berguna agar tekanan air dalam toples semakin kencang sehingga dinamo bergerak semakin cepat dan turbin bergerak semakin cepat dan dinamo dapat menghasilkan energi listrik yang berguna agar untuk menyalakan lampu LED. Bel sensor gerak dapat dibunyi secara otomatis saat didekati tanpa digendek atau dijegal. Dengan cara accelerometer atau speaker menggunakan prinsip elektromagnetik. Jadi di dalam buzzer terdapat pumpalan yang terpasang pada diafragma dan kemudian pumpalan tersebut dialiri arus listrik dari rangkaian benda yang sudah disusun sehingga menjadi elektromagnetik. Dan semua yang berhubungan dengan suara pasti terdapat prinsip elektromagnetik. Tangan otomatis dari kelompok saya. Hasil riset kami bernama Minivan Portfolio yang menggunakan prinsip kerja gaya lorentz.
materi tentang prinsip kerja dari alat-alat yang tadi sudah saya gunakan. Ada yang menggunakan dinamo, ada yang menggunakan motor listrik, ada yang menggunakan prinsip elektromagnetik dengan relay. Jadi bagi kalian yang tadi menggunakan dinamo atau generator, sebetulnya kita sudah menerapkan dari bentuk Faraday, yaitu ketika ada pergerakan medan magnet atau ada perubahan flux magnet di sekitar kumparan, maka akan menimbulkan arus induksi yang kita sebut sebagai radial induksi. Sedangkan bagi kalian yang tadi menggunakan motor listrik, misalnya kipas angin ya, kelompok 1, kalian sebetulnya sudah menerapkan prinsip kerja dari gaya Lorentz, yaitu ketika ada arus listrik di sekitar magnet, maka akan timbul sebuah gerakan. Gerakan itu kita sebut sebagai gaya. Gaya itu dinamakan sebagai gaya Lorentz karena ilmuwan yang menemukan dan melakukan riset ini bernama Lorentz. Yang terakhir berikutnya yang tadi menggunakan relay, ada dua kelompok ya, kelompok yang Bala dan kelompok yang Asdel. Karena menggunakan relay tadi sebetulnya sudah menerapkan prinsip elektromagnetik, yaitu ketika ada kumparan yang dalamnya ada induksi dihubungkan kepada sumber arus listrik, maka besinya akan berubah menjadi magnet. Kalau menjadi magnet dia bisa menarik besi. Besi ini fungsinya sebagai switch atau sebagai saklar. Jadi relay itu adalah pengendali atau saklar kedua. Kita bisa mengendalikan arus besar hanya menggunakan arus kecil saja. Itulah keuntungan dari relay. Jadi terima kasih kamu sudah menerapkan ilmu-ilmu pemagnetan khususnya elektromagnetik dan induksi elektromagnetik dalam riset kita. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pada saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pada anak-anakku yang mungkin bisa saya mau menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah riset itu diperlukan untuk memecahkan masalah dan riset itu harus ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, langkah-langkah riset ilmiah adalah yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua melakukan kajian teori, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Baik, terima kasih telah belajar. Hasilnya juga sangat baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan kemanfaatan bagi diri kita dan juga lingkungan kita. Namun sebelum kita mengakhiri diskusi ini, kalian menuliskan perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran ini dengan cara ketik menti.com di HP kalian. Silakan ketik menti.com di browser, lalu masukkan kodenya menti.com. Ya, masukkan kodenya 5948 5004. Berikan akan silakan diisi menti.com-nya di kode 5948 5004. Bagaimana perasaanmu setelah belajar materi pemagnetan melalui riset ilmiah? Silakan dituliskan dan secara otomatis jawaban kalian akan terekam di depan membentuk sebuah awan kata. Ya, di sini sudah terlihat menambah pengetahuan, sudah menjadi tahu hal baru, menjadi tahu lebih dalam, sangat senang karena mendapat ilmu baru, sangat menyenangkan. Intinya semuanya positif ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mengakhiri kegiatan ini, mari kita tetap bersemangat dengan menggunakan slogan SMP Negeri 11 Madiun. Para kakak silakan menghubungi di depan. Anak-anak boleh berdiri. Slogan SMP 11 Kota Madiun.